Semua pasti tahu dong ya, isi dari doa Bapa Kami, harusnya hafal. Itu kalau udah lama jadi Kristen harusnya hafal isi doa Bapa Kami. Dan dalam satu bagian di doa Bapa Kami itu dibilang gini, "Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Hal ini menjadi menarik karena begini, apa sih sebenarnya yang paling susah kita lakukan dalam hidup ini? Mengampuni. Saya pernah lihat ada tayangan, ada juga pernah lihat juga sih secara langsung orang yang bilang gini, "Sampai mati gue nggak bakalan deh ampunin dia, nggak bakalan gue maafin dia." Ada juga yang bilang gini, "Oke, gue maafin, tapi gue nggak mau lihat lagi muka lu." Nah itu kan nggak mengampuni namanya kan, dia menyimpan dendam itu. Dan menariknya adalah hal yang paling sulit dilakukan manusia adalah mengampuni. Tapi hal yang paling mahal yang pernah diterima manusia adalah pengampunan. Pengampunan dari dosa yang harusnya nggak ada satupun yang bisa melakukan pembersihan dosa secara mandiri, diri sendiri. Walaupun di zaman perjanjian lama itu dikasih cara dengan membawa korban-korban, hewan-hewan korban dan persembahan-persembahan lainnya untuk menghapus dosa, menghapus salah, ucapan syukur dan sebagainya. Sesungguhnya itu nggak cukup untuk mengampuni dosa manusia. Itu sebabnya Sang Firman turun sendiri, menjelma menjadi manusia, dan lewat itu dia melakukan sebuah karya penebusan manusia atas dosa, sehingga mereka semua dosanya dibayar lunas. Tidak dengan emas, perak, tidak dengan uang, harta, apapun itu, tapi dengan darah yang mahal. Dikatakan darah yang tak bercacat celah. Seperti apa sih darah Yesus itu? Pertama, kelahirannya tidak ada unsur hubungan suami istri. Benar-benar pure dari Roh Kudus. Menjelma, memakai wadah, memakai ya wadah dari seorang wanita, seorang perawan yang namanya Maria, hanya sebagai tempat numpang lahir aja, tapi tidak melakukan hubungan badan. Artinya dia bebas dari sebuah hal yang bisa meresikokan bayi Yesus itu dalam keadaan dosa. Karena kalau anak yang lahir dari hubungan suami istri itu kan membawa gen dari ayah dan dari ibunya. Sedangkan Yesus lahir membawa gen dari surga. Tidak dicampurkan apa-apa. Benar-benar Maria hanya sebagai wadah aja, sebagai penyalur. Yang kedua, Yesus memelihara dirinya supaya tidak jatuh dalam dosa. Selama 40 hari 40 malam penuh Yesus itu dicobai. Bukan hanya 3 macam pencobaan. Jadi di sekolah-sekolah kan suka diajarin, sebutkan 3 pencobaan yang Yesus alami selama berpuasa di padang gurun. Enggak cuma 3. Yang dicatat hanya 3. Tapi Yesus dicoba itu secara penuh selama 40 hari 40 malam. Dia menjaga kekudusannya dan iblis enggak berkuasa. Lalu dia hidup sebagai manusia. Waktu lahir mungkin Yesus tajir ya. Kenapa bisa tajir? Ya persembahan dari orang Majus. Tapi ketika sudah dewasa dan melakukan pelayanan dan sebagainya, apakah Yesus tajir? Ya nggak tahu sih, tapi nggak pernah berkekurangan. Yang jelas, Yesus pernah ngomong gini, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi Yesus sendiri nggak punya tempat buat menaruh kepalanya, maksudnya buat istirahat. Tapi nggak pernah berkekurangan ya. Tapi maksudnya Yesus tidak hidup dengan bermewah-mewah. Dia tidak hidup dengan harta benda yang melimpah, enggak. Lalu dia udah ngajar 3 tahun lamanya dengan murid-muridnya yang 12 itu, murid-murid inti. 3 tahun dikasih lihat mujizat-mujizat sampai Yohanes bilang kalau dicatat semua nih mujizatnya, aduh dunia ini nggak cukup buat menampung semua tulisan itu. Segitu banyaknya. Dengan segitu banyaknya pun di malam terakhir sebelum Yesus diserahkan untuk disalib, murid-muridnya masih aja nggak paham tentang bagaimana Yesus itu harus diserahkan, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya buktinya Simon Petrus dimarahin kan, sampai dibilang kayak iblis. Capek gua ngajarin lu 3 tahun, masih juga nggak paham. Mungkin kayak gitu ya kalau bahasa bahasa gampangnya gitu, bahasa gaulnya gitu. Selesai? Enggak.
Yesus akhirnya diserahkan, dia dia dipukuli sebelum diadili, lalu ketika Pilatus pengen membebaskan, tapi orang-orang tetap memilih penjahat untuk dibebaskan, bukan Yesus dan sebagainya. Kita tahu semua kisahnya sampai Yesus, disiksa mati, dikuburkan, dan kemudian bangkit, menampakkan diri dengan semua murid-muridnya yang sekian ratus itu, lalu naik ke surga, dan sekarang dia ada di tahtanya yang kudus. Dan itu semua cara dan proses yang Yesus lakukan adalah untuk mengajarkan kita yang namanya pengampunan. Dulu pernah ada yang nanya begini, kenapa sih kita nggak balas aja sih perlakuan orang yang mendiskriminasi orang Kristen? Kan mereka ngedemo-demo terus tuh. Mereka kan suka suruh apa, ini nggak boleh ibadah karena nggak ada izinnya, nggak boleh bikin doa karena nggak ada izin, semua ngomongin izin. Kenapa kita nggak bales aja sih? Katanya nggak boleh bikin ibadah di rumah, ya sudah kita gerbek juga aja dia supaya nggak boleh ibadah juga di rumah, biar adil dong. Ya, ada yang ngomong kayak gitu. Tapi ada satu jawaban yang menarik, dibilang gini, tahu nggak Yesus waktu disalib? Hal yang lebih menyakitkan apa? Dia sudah segitu menderitanya sampai dalam posisi di kayu salib. Di posisi di kayu salib itu benar-benar menderita loh. Dalam keadaan kekurangan darah, dipaku lalu ketarik semua tulangnya sehingga Yesus sulit bernapas, gagal jantung, kepala udah penuh dengan luka karena mahkota duri, tapi orang-orang di bawah masih ngata-ngatain Yesus. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus mengatakan gini, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kalau kita mengikut Tuhan Yesus, itu tuh yang harus kita lakukan tuh. Dalam keadaan udah sangat menderita, tapi kita masih ditekan terus sama orang lain, kita masih bisa bilang, ampuni mereka. Pengampunan bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan, tetapi pengampunan adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sanggup nggak sanggup, harus kita lakukan karena itu adalah perintah. Bahkan di bagian yang lain setelah diajarkan doa Bapa kami, Yesus bilang gini, kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu yang di sorga pun tidak akan mengampuni engkau. Segitu besarnya dampak dari pengampunan. Kalau kita mengampuni, Bapa akan mengampuni dosa kita. Tapi kalau kita tidak mengampuni, Bapa yang di sorga tidak akan mengampuni kita juga. Jadi itu standarnya Tuhan kita tentang pengampunan. Tapi mereka dia udah jahat sama gue, dia gak bisa sabar sama gue, dia suka ngejelek-jelekin gue, ngebully gue, dia cuekin gue dan sebagainya. Lihat teladan Yesus. Bapa, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu yang mereka perbuat. Dan kadang-kadang kita pun nggak tahu kenapa kita harus mengalami ini semua, kenapa kita harus menderita lah menurut versi kita. Kenapa kita harus mengalami ini? Kita nggak salah, kita nggak pernah bohong, kita nggak pernah nipu. Ya paling kita pernah kepepet, kita pernah jatuh, dan kita pun datang pada Tuhan minta ampun. Kemudian kita dijahatin orang tanpa ada dasar yang jelas dan sebagainya. Tapi kita tetap dibilang Tuhan suruh apa? Ampuni mereka. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Dan itu standarnya Tuhan kita. Jadi kalau kita mau mengikut Tuhan, kita mau mengikut Tuhan Yesus, perhatikan standar ini. Mau suka atau enggak, mau mampu atau enggak mampu, ampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami pun sudah mencoba untuk mengampuni mereka yang bersalah sama kami. Meskipun dengan berat hati, meskipun dengan kesulitan untuk mengucapin saya mengampuni dia, tapi kita belajar mengampuni supaya kita pun diampuni. Dan yang sebenarnya terjadi adalah kita mengampuni karena Bapa yang di surga sudah mengampuni. Jadi saya nggak bilang mengampuni itu sulit. Saya nggak bilang mengampuni itu mudah. Saya nggak bilang mengampuni itu adalah hal yang enteng bisa kita lakukan, enggak. Tapi mengampuni adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi renungannya adalah, apakah kita sudah mengampuni orang-orang yang pernah berbuat salah sama kita, bahkan mungkin sampai hari ini masih berbuat salah sama kita. Selamat merenung.